Baik, selamat bertemu, salam sukses buat semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa yang disebut dengan register di dalam mikroprosesor, bahkan mikrokomputer dan rangkaian-rangkaian lain yang menggunakan memori, biasanya disebut juga register di dalamnya. Register adalah sederetan D flip-flop yang disusun sedemikian rupa untuk menyimpan sementara data bit. Jumlah flip-flop tergantung dari lebar atau jumlah bit yang hendak disimpan. Pada umumnya 4, 8, 12 atau 16 bit. Isi atau muatan register-register dapat dengan mudah dipindahkan atau digeser dari register yang satu ke register yang lain. Dengan demikian dikenallah apa yang disebut shift register. Setiap output flip-flop dihubungkan ke input flip-flop yang berdekatan. Oleh karena itu, setiap pulsa clock berturut-turut memindahkan data bit dari flip-flop ke kiri atau ke kanan, tergantung pada cara menghubungkannya. Kita kenal ada 4 tipe dasar shift register, yakni SISO, serial in, serial out, SIPO, serial in, parallel out, PISO, parallel in, serial out, dan PIPO, parallel in dan parallel out. Kita lanjutkan dengan apa yang disebut dengan register SISO. SISO, rangkaian SISO ini atau serial in, serial out biasa dipakai sebagai rangkaian penunda. Rangkaian penunda adalah rangkaian di mana input dan outputnya tertunda atau outputnya tertunda daripada outputnya beberapa saat, tergantung jumlah flip-flop yang kita susun untuk sebagai rangkaian penunda. Kita lihat rangkaian SISO berikut ini, yaitu ada 4 buah flip-flop disambungkan atau dirakit dari D-nya sebagai input, kemudian clock-nya disambung secara bersama-sama atau secara serentak, kemudian output flip-flop yang satu dipasang ke D input flip-flop berikutnya dan seterusnya sampai pada flip-flop yang keempat. Kemudian kalau kita lihat bentuk gelombang outputnya seperti ini, misalnya ini anggap saja ini data, ya. Ini data bentuk gelombangnya seperti ini, 1, kemudian 0, ada sekian banyak siklus, ya, lalu 1 lagi, kemudian 0 lagi, 2 siklus dan 1. Ketika di-clearkan, ya, maka setelah itu dijadikan atau dipasang logika 1, maka clock-nya akan bertindak sebagai input bagi register ini, dan dia tetap bergeser pada saat siklus pertama atau clock yang pertama. Flip-flop 1 atau key A ini, ya, key A flip-flop 1 akan tergulir atau bergulir, ya, sampai pada siklus ketiga keempat, ya, sampai pada siklus ketiga keempat sesuai dengan siklus yang ada pada datanya. Kemudian key B-nya akan pada saat akan bergulir ketika key A-nya menurun, ya, karena key B-nya juga memiliki data seperti ini. Setelah dia menurun, lalu key C-nya lagi bergulir, lalu CK-nya bergulir, key C-nya bergulir, maka key D-nya juga
akan bergulir sehingga bentuk gelombangnya seperti ini. Sehingga kalau misalkan datanya seperti ini, harusnya dari sini datanya, tapi baru keluar setelah siklus ketiga, ya, atau ya siklus ketiga dia akan keluar data D-nya. Jadi dari siklus 1 sampai dengan siklus sekian keluar ke outputnya ke sini, ya, berarti ini dianggap tertunda sejak siklus pertama sampai dengan siklus keempat ini, ya, dari clocknya, sehingga tertunda atau di-delay selama 4 atau 3 pulsa. Dengan demikian inilah prinsip kerja dari SIPO dalam yang kita biasa pakai dalam komunikasi data. Selanjutnya, kalau kita ingin melihat rangkaian yang berikut ini adalah rangkaian SIPO, yaitu ya SIPO yang tadi saya bilang rangkaiannya seperti ini, ya. Kalau yang tadi SISO, ya, yang tadinya SISO, ini SISO, ini SIPO, itu juga dalam komunikasi data sama saja kita gunakan sebagai rangkaian dalam komunikasi data, di mana data melalui inputnya atau inputnya D dan outputnya key dan dihubungkan dengan clear. Jadi ketika clearnya mendapat logika 0, maka dia akan membersihkan seluruhnya. Namun kita tahu biasanya dipakai pada saat clearnya 1, ya. Jadi serial in, parallel out. Jadi outnya yang paralel, ya, tapi innya yang seri, jadi hanya 1 inputnya, lalu outputnya keluarnya 4. Kemudian IC TTL yang kita biasa pakai adalah 74164, dia sebagai SIPO. Konstruksi di dalamnya seperti ini, kaki 1 sebagai A, B-nya kaki 2 dan seterusnya. Kita bisa lihat rangkaian dalamnya seperti ini untuk pengetahuan kita dalam praktek. Selanjutnya PISO. PISO itu juga di dalam komunikasi data kita biasa gunakan. Rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi PISO itu parallel in, ya, serial out, shift register. Jadi inputnya paralel, diambil dari presetnya, ya, A sampai D atau A B C D, diambil dari presetnya. Kemudian outputnya tinggal hanya disadap dari key-nya. Ya, ini kita lihat 74, IC-nya 74165. Ini kita lihat rangkaian dalamnya. Ini juga dapat kita praktekkan, ya, kita lihat data dan seterusnya. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah parallel in, parallel out, shift register. Rangkaian yang biasa kita gunakan sebagai fasilitas dalam rangkaian perkalian atau ALU. Kita lihat rangkaiannya seperti ini. 4 buah flip-flop yang inputnya juga diparalelkan, ada A sampai D, dan outputnya juga ada A sampai D. Jadi parallel in, parallel out, shift register. IC yang kita pakai adalah IC 74199 sebagai PIPO. Saya kira itu tentang register. Nah, register ini sekali lagi dipakai sebagai penyimpanan sementara atau memori sementara pada rangkaian-rangkaian yang biasa kita gunakan, di mana ada rangkaian memori di dalamnya. Saya kira penjelasannya seperti itu, dan bila ada pertanyaan, karena ini merupakan rangkaian tambahan, saya kira mudah-mudahan saja berguna. Dan jika ada pertanyaan, dapat bertanya langsung kepada saya. Selamat belajar.